Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Ria Anggelia Kasenda akan menjawab soal ujian akhir semester ganjil tahun 2022-2023 dengan mata kuliahnya sendiri adalah manajemen sumber daya manusia, dan dosen pengajar yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Sri Indastuti SMM. Baiklah, untuk soal yang pertama, apa saja faktor yang mendukung kinerja pegawai pada instansi tempat saudara bekerja? Jelaskan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepuasan kerja dan paparkan dengan lengkap. Menurut saya, hal yang menunjang dan mendukung kinerja pegawai pada instansi pemerintahan tempat saya bekerja yang pertama yaitu sistem komunikasi. Sistem komunikasi di sini adalah antara atasan dan bawahan terjalin komunikasi yang baik, di mana untuk mencapai suatu pekerjaan dengan berdasarkan perintah, tetap dengan tidak lepas oleh hierarki, di mana suatu kegiatan dan pekerjaan akan sangat berdampak pada kinerja semua unsur yang ada di lingkungan dunia kerja tersebut dengan adanya sistem komunikasi. Oleh karena itu, siapapun yang memasuki dunia kerja harus menyadari dan memahami pentingnya efektivitas komunikasi yang dalam menjalin hubungan yang sehat di lingkungan tempat bekerja, termasuk ASN atau aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua adalah pelatihan. Pelatihan di sini adalah di mana seorang ASN mampu menjalankan pendidikan atau diklat yang disediakan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan tupoksi masing-masing, di mana tupoksi ini nantinya akan diterapkan di pekerjaan atau tugas pokok dan fungsi dari PNS atau ASN ini akan dijalankan atau diterapkan di dalam pekerjaannya. Jadi dibutuhkan suatu pelatihan untuk memaksimalkan kemampuan ASN tersebut. Kemudian disiplin kerja. Disiplin kerja di sini adalah seorang ASN mampu menjalankan kewajibannya secara profesional berdasarkan undang-undang yang telah diberlakukan, di mana seperti menjalankan kewajibannya sebagai seorang ASN yang datang bekerja, kemudian menjalankan apel pagi dan rutinitas yang telah disesuaikan dengan peraturan yang ada di peraturan perundang-undangan. Kemudian penggajian di sini adalah maksudnya di mana kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai berupa gaji pokok, gaji tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji untuk menunjang kebutuhan ASN, baik untuk pendidikan, kebutuhan keluarga dan lain-lain, atau apapun yang menunjang atau untuk memotivasi pekerjaan dari ASN tersebut. Kemudian sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana di sini adalah maksudnya di mana fasilitas yang disediakan di kantor sangat mempengaruhi pekerjaan seorang ASN, karena apabila tidak ada sarana dan prasarana maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik, maka tidak mendukung kinerja dari pegawai tersebut dan tidak mencapai suatu kepuasan pekerjaan bagi pegawai tersebut. Kemudian untuk soal berikutnya, kenapa organisasi melakukan re-engineering dan restrukturisasi dan apa yang membedakan masing-masing? Beri contoh organisasi yang melakukan restrukturisasi dan re-engineering untuk organisasi profit motif dan sosial motif. Kenapa demikian, dan jelaskan. Menurut saya suatu
organisasi melakukan re-engineering maupun restrukturisasi itu disebabkan oleh adanya pola pekerjaan yang baru. Misalnya diakibatkan oleh masalah hukum, tuntutan pasar, atau masalah geografis, perubahan kondisi perusahaan sehingga menyebabkan harus adanya restrukturisasi ataupun re-engineering. Munculnya masalah berkaitan dengan serikat pekerja juga bisa menyebabkan re-engineering dan restrukturisasi, hubungan antara holding dan anak perusahaan. Dan yang menjadi penyebabnya sendiri yaitu mungkin karena misalnya di pandemi kemarin banyak karyawan yang dirumahkan pekerjaannya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19, sehingga adanya perubahan pola kerja dan struktur restrukturisasi dari pekerjaan yang telah diterapkan sebelumnya. Berkaitan dengan masalah sosial motif dan profit, menurut saya pada saat pandemi kemarin banyak karyawan yang mendapatkan profit yang sangat kecil diakibatkan oleh restrukturisasi yang disebabkan oleh COVID-19, sehingga mengganggu pola sistem profit, social motif akibat dari pandemi tersebut. Kemudian yang ketiga, analisa instansi tempat saudara bekerja dengan menggunakan Boston Consulting Group ditinjau dari kinerja pegawai dan potensi pengembangan pegawai masa datang, dan di mana posisi instansi saudara bekerja. Jelaskan apa saran saudara sebaiknya dilakukan untuk menghadapi kondisi instansi saudara tersebut. Menurut saya Boston Consulting Group ini merupakan suatu perusahaan yang membantu perusahaan manajemen untuk membantu dalam mengembangkan usaha untuk mencapai profit. Sedangkan di dalam tempat saya bekerja di instansi pemerintahan, terutama di Dinas Perkebunan, dengan posisi saya sebagai seorang analis, tidak ada namanya mencapai meraih keuntungan, karena sistem kerjanya sendiri adalah bahwa seorang ASN mampu bekerja dengan cara mentargetkan dalam setahun pekerjaan tersebut apa yang harus dilakukan dan mengurusi segala kondisi pegawai yang ada di instansi tempat saya bekerja. Jadi menggunakan sistem Boston Consulting Group ini tidak relevan dengan apa yang saya kerjakan, karena targetnya sendiri berdasarkan realisasi. Pada saat pelaksanaannya nanti ada laporan yang dibentuk dalam bentuk realisasi anggaran terhadap apa saja yang telah dilakukan dalam 1 tahun. Menurut saya ini tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan situasi kondisi yang ada di tempat saya bekerja. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, ya baik pengucapan maupun perkataan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.